Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansorihi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahadduts bin nikmah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dapat menjalankan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi, melalui Mutiara Pagi siaran RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga diaturkan kepada junjungan kita Nabi Yana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 saya akan menyampaikan dengan tema akibat buruk dari pembagian waris tidak secara syar'i. Tema ini saya angkat dari inspirasi pemberitaan dari NKRI Pos Boyolali, di mana pada tanggal 6 April pada waktu bulan puasa kemarin, 6 April 2023, saya baca di pemberitaan bahwa telah terjadi pembunuhan, yakni seorang keponakan membunuh bibinya. Hasil penelusuran dari Kanit Reskrim di Boyolali sana, ternyata modus operandinya karena ada unsur dendam, persoalan masalah pembagian harta waris dari kakek dan neneknya keponakan tadi. Artinya orang tuanya keponakan ini dengan bibi, yang meninggal dunia adalah bibi atau dibunuhnya, yang dibunuh adalah bibinya. Ternyata antara kakak dengan adik, bibi sama orang tua keponakan itu sering ribut, sering cekcok masalah peninggalan harta orang tua. Bahkan hasil dari pendidikan itu ternyata orang tuanya dari keponakan ini tidak mendapatkan harta warisan dari kakek neneknya. Padahal siapapun yang namanya orang tua dengan anak tidak ada istilah mantan. Saya sampaikan setiap saat gitu. Walaupun ini adalah haknya, tetapi dia tidak mendapatkannya, akibatnya ada unsur dendam. Nah, inilah akibat dari pembagian harta waris tidak secara syar'i. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Islam hadir ini adalah untuk memberikan pencerahan, untuk meluruskan mana yang sebenarnya orang yang dapat hak warisan dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Kalaupun seandainya ada salah satu di antara anaknya lebih dulu meninggal daripada orang tua, tetap dapat hak waris ketika orang tuanya meninggal dunia. Maka ada istilah ahli waris pengganti juga. Nah, tetapi ketika ada anak meninggal dunia lebih dulu,
kemudian orang tuanya meninggal dunia berikutnya, kemudian anak tersebut tidak dapat dengan alasan lebih dulu meninggal, akhirnya anaknya yang lebih dulu meninggal tadi tidak mendapatkan, atau cucunya tadi tidak mendapatkan, ini menjadi problem. Sehingga akibatnya itu unsur dendam keponakan kepada bibinya itu muncul. Nah, maka sejak tahun 91 Islam hadir melalui kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam salah satu pasalnya, tepatnya pada pasal 185, yakni di situ mengatur tentang mengenai ahli waris pengganti. Sehingga keponakannya bibi tadi itu dapat haknya bukan secara langsung dari kakek neneknya, tapi keponakan ini dapat hak dari orang tuanya atau anak salah satu di antara yang lebih dulu meninggal dunia. Ya, contoh kalau kita ilustrasinya itu, seumpama orang tua punya anak 3. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga semuanya punya anak semua, punya keturunan semua gitu loh. Kemudian anak yang pertama meninggal dunia lebih dulu daripada orang tua. Nah, ketika anak lebih dulu meninggal dunia daripada orang tua, kemudian meninggal dunia orang tua berikutnya, maka tetap anak dapat hak waris. Nanti haknya anak yang lebih dulu meninggal dunia ini diberikan kepada anaknya lagi. Istilah dalam kompilasi saya sampaikan itu adalah sebagai ahli waris pengganti. Karena tidak sedikit ketika salah satu anaknya lebih dulu meninggal dunia daripada orang tua, itu tidak dapat hak. Konon katanya ini karena sudah lebih dulu meninggal dunia. Maka saya sampaikan yang namanya hajib wal maktub itu bukan secara horizontal, tetapi secara vertikal. Contoh, seumpama orang tua meninggal, kemudian anaknya ada 3 tadi, semuanya punya anak semua. Maka ketika anaknya yang orang tuanya masih hidup, anak dengan anak masih ada gitu loh, maka cucu ini tidak dapat hak waris karena masih ada orang tuanya cucu tadi gitu. Beda dengan anak yang lebih dulu meninggal dunia, kemudian punya anak tadi. Maka anak yang lebih dulu meninggal tetap dapat hak, kemudian haknya diberikan kepada anaknya lagi, jadi cucunya tadi. Tadi anak pertama, anak kedua kan punya anak semua nih. Nah, anak yang pertama lebih dulu meninggal dunia, walaupun lebih dulu meninggal, tetap dapat hak. Haknya ini diberikan kepada anaknya lagi. Beda dengan cucu dari anak yang kedua. Karena cucu dari anak yang kedua ini masih ada orang tuanya tadi. Maka vertikal itulah bisa terhalang cucu yang dari anak yang kedua ini. Karena masih ada anak yang masih hidup gitu loh. Tadi anak pertama, anak kedua, anak ketiga semua dapat hak waris. Secara horizontal tidak saling menghalangi. Anak pertama tidak terhalang dari anak kedua, begitu anak kedua tidak terhalang dari anak yang ketiga. Nah, anak pertama, anak kedua, anak ketiga dapat hak yang sama. Bedanya hanya laki dan perempuan. Kalau anak laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Kalau seandainya Tata, Toto, Titi istilahnya dari Bunda Indra biasanya, berarti Tata dapat 2, Toto dapat 2 karena laki-laki, Titi dapat 1 gitu loh. Maka anak yang pertama namanya Tata 2/5, Toto mendapat 2/5, Titi mendapat 1/5. Jadi Tata, Toto, Titi masing-masing dapat hak. Nah, dilalanya Tata lebih dulu meninggal daripada orang tua. Nanti haknya Tata karena lebih dulu meninggal nanti diberikan atau digantikan kepada anak-anaknya Tata. Sama anak Tata ada 2 semua, laki perempuan. Maka haknya dari 2/5 dari milik Tata itu diganti oleh anaknya Tata. Anaknya ada 2, laki perempuan. Nah, tetap 2/5 itu dibagi pada 2 anak lagi. Masing-masing kalau anak lakinya Tata itu 2/3, anak perempuannya Tata 1/3 dari jumlah total dari 2/5 tadi. Sehingga anak-anaknya Tata yang meninggal dunia itu dapat hak tidak akan dendam kepada orang tuanya, pada anak yang masih hidup. Persoalan yang kejadian itu karena
anak-anaknya Tata tidak dapat hak waris gitu. Nah ini yang menjadi problemnya. Maka hal demikian tidak sesuai dengan syar'i. Kalau secara syar'i ini siapapun cucu-cucu tetap dia dapat, tapi dapatnya tidak secara langsung dari kakek neneknya, tetapi dari orang tuanya, dari cucu tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jelas dan paham. Bagi yang tidak jelas dan paham, silakan untuk dialog berinteraktif yang dipandu oleh Mas Fian. Baik, terima kasih Ustaz yang sudah